Selamat pagi, Shalom anak-anak SMP Penuai. Apa kabar kalian hari ini? Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah ya. Sekalipun kita mendengar berita hari-hari ini, kalau kalian tahu, kalian menyimak penderita yang sakit COVID bukannya menurun, namun angkanya semakin menaik. Tapi bagi anak Tuhan, seperti janji Tuhan, kita hanya akan menontonnya. Walau 1.000 orang rebah di sisi kiri dan 10.000 di sisi sebelah kanan kita hanya melihat saja, sebab penyertaan Tuhan buat anak-anak yang percaya kepadanya sempurna. Kita percaya. Mari kita awal ibadah kita pagi hari ini. Tetap hati kita dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur ada jaminan perlindungan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun boleh terjadi, namun kami percaya ketika kami dekat dengan Tuhan, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap Allah kami yang setia menolong kami.
Puji Tuhan, anakku sekalian, mari kita berdoa untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau beri kami kesehatan, Engkau beri kami kebahagiaan. Sungguh kami sangat mengucap syukur. Dan saat ini kami ya Tuhan akan membaca firman-Mu yang kudus ini. Mari urapi kami, agar kami layak membaca firman-Mu, dan kami dimampukan merenungkan firman-Mu, serta melakukan firman-Mu. Jadikanlah kami pendengar firman-Mu yang dengan sesama dengan firman-Mu, dan jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu yang sungguh-sungguh. Ya, dengan segenap hati kami, dengan sesungguhan kami dapat mendapat pesan-pesan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, urapilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Anakku sekalian, keluarga besar Sekolah Penuai, kita mengucap syukur, kita tetap sehat. Kita mengucap syukur, Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kita. Kita mengucap syukur, kita bisa bersekolah seperti hari-hari yang telah kita lalui. Sekalipun anak-anak sekolah, anak bersekolah dengan cara di rumah masing-masing melalui online. Kita mengucap syukur segala sesuatu itu baik. Nah, anakku, tema firman Tuhan hari ini tentang buah roh kesabaran. Itu buah roh yang keempat. Yang pertama kasih, yang kedua sukacita, kemudian damai sejahtera, kesabaran, dan kelima seterusnya adalah kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baiklah anak-anak, kita kembali membaca firman Tuhan dalam Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan belas kasih setianya. Dari firman Tuhan ini kita mengerti bahwa Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu mengerti keadaan umat manusia, sehingga Tuhan itu sabar dalam mendidik, menuntun umat-umatnya. Manusia sangat banyak keterbatasan untuk mengikuti firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan kita penuh kasih, penyayang, dan sabar. Dan besar kasih setianya. Sabarnya bukan sesaat tetapi seterusnya. Sabarnya Tuhan dibarengi dengan kasih sayangnya, kasih setianya. Dan kita sebagai umat manusia, kita perlu memahami bahwa Allah kita itu kasih. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki karakter Allah kita, yaitu kasih. Seperti dalam keluarga, karakter anak itu biasanya akan mengikuti orang tuanya. Karakter orang tuanya sebagian besar akan mempengaruhi hidup anak-anaknya. Yakni karakter orang tua akan mengalir, akan turun, diwariskan kepada anak-anaknya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mewarisi, memiliki karakter Allah kita.
Karakter Allah kita itu kasih. Nah, dalam hal mengasihi, kita membaca dalam 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, dan seterusnya. Dengan demikian kita mengerti bahwa karena kita ini anak-anak Allah, punya karakter kasih, kita praktekkan, kita harus sabar kepada orang lain. Seperti dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Di ayat yang lain berkata, setiap orang yang dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh roh Allah, akan mengikuti firman-firman Allah. Anak-anak Allah akan dipimpin oleh roh Allah, oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman Allah, yaitu memiliki karakter kesabaran. Dalam Kolose 3 ayat 13, Kolose 3 ayat 13. Anak buka ya Alkitabnya. Diulangi, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabarlah terhadap orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, kita akan dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang lain yang sifatnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, untuk bisa menerima orang lain, untuk bisa berteman dengan orang lain, terapkan kesabaran. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 13 tadi, yaitu memaklumi, mengampuni, memaafkan orang lain. Kita paham bahwa tidak ada orang yang sempurna. Di muka bumi ini tidak ada orang yang sempurna. Selalu ada kekurangannya. Nah, untuk bisa menerima orang lain, terapkan kesabaran dan memaafkan orang yang bersalah. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, maka kita harus juga mengampuni orang yang bersalah kita. Jadi, anak sekalian, sabar kepada sesama manusia. Yang berikutnya, selain sabar kepada sesama kita, juga sabar kepada pemimpin. Ya, dikatakan di awal tadi bahwa tidak ada orang yang sempurna. Termasuk pemimpin kita, termasuk guru-gurumu, bukan orang yang sempurna. Ada kekurangannya. Seperti nasihat Rasul Paulus. Paulus yang seorang hamba Tuhan, seorang rasul, juga mengakui tidak sempurna. Dalam 2 Korintus 11 ayat 1. 2 Korintus 11 ayat 1. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Rasul Paulus ngaku di depan jemaat-jemaat Korintus. Terbuka terus terang kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus. Aku itu lemah. Ada kalanya aku itu tanda kutip bodoh. Ya, dikatakan tadi, kebodohanku yang sekecil itu, ya mungkin kecil lah kebodohannya gitu ya. Kekurangannya kecil gitu, sedikit. Namun demikian, jemaat di kota Korintus diminta sabar.
Ingat ya, tidak ada orang yang sempurna. Sekalipun itu hamba Tuhan, sekalipun itu guru-guru, sekalipun orang tuamu, sekalipun pemimpin bangsa ini, tidak ada orang yang sempurna. Kita harus sabar. Sabar mengerti kekurangan orang lain. Sabar lalu mendoakan. Sabar lalu memberikan masukan, memberikan saran yang baik dengan cara yang beretika. Nah, teman-teman sekalian, firman Tuhan pagi hari ini menegaskan kepada kita, mari terus tanamkan buah roh kesabaran di hatimu. Sabar kepada sesama manusia, kepada teman-teman, sabar kepada orang-orang yang kita anggap lebih tua, termasuk pemimpin-pemimpin kita, termasuk orang tua, guru, hamba Tuhan, pendeta, pastor, siapapun. Ada oma, opa gitu ya. Sabar. Itu yang berkenan di mata Tuhan. Seperti firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, orang yang sabar itu menandakan dia bijaksana. Orang yang sabar itu menandakan dia orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kesempatan yang indah ini. Kami telah membaca firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, dan kami akan merenungkan pesan firman-Mu. Kami harus memelihara karakter sabar. Kami harus memiliki kesabaran. Kami harus sabar kepada sesama kami, sabar kepada para pemimpin kami, sabar kepada orang tua kami. Beri kami hati yang penuh maaf kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami, kami juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, aku sebagai hamba-Mu berdoa bagi keluarga besar Sekolah Penuai. Turunkanlah kasih-Mu pada kami, keluarga besar Sekolah Penuai. Baik anak-anak yang sedang belajar maupun kami guru-guru yang mengajar. Tuhan berkati kami semua. Biarlah dari Sekolah Penuai ini lahir generasi yang takut akan Tuhan. Akan lahir generasi yang ilahi. Generasi yang akan menyemarakkan nama Tuhan. Aku sebagai hamba juga berdoa. Engkau memberkati setiap orang tua murid yang mempercayakan putra-putri sekolah di Sekolah Penuai ini. Berkati mereka, berkati rumah tangga mereka. Berkati usaha pekerjaan, berkati kesehatannya Tuhan. Dan dijauhkan dari wabah yang sedang merajalela ini. Dan berkatilah negara, bangsa Indonesia ini, seluruh pemimpin bangsa ini Tuhan memberkati. Dan biarlah bangsa Indonesia ini segera keluar dari wabah yang sedang merajalela. Terima kasih ya Tuhan Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan sekalian. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin ya amin.